Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel saya Mata Stories. Masih meneruskan petualangan mengeksplor lingkungan tempat sekitar saya tinggal ya guys. Jadi semoga kabar kalian tetap sehat dan sukses ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, sebelumnya kita let's go. Sebagai prolog atau pembukaan ini berupa harapan ya, bahwa lingkungan tempat kita tinggal, berkarya dan beribadah adalah milik kita bersama, dan tanggung jawab kita bersama untuk merawatnya dan diwariskan kepada generasi setelah kita. Kita juga yang harus menjaga lingkungan ini tetap bersih, indah dan nyaman. Di sini harusnya kita berada di tengah keindahan alam yang mempesona ya, pohon-pohon, bunga-bunga dan suara-suara burung. Lingkungan kita adalah oase hijau di tengah kesibukan kegiatan kita sehari-hari. Lingkungan kita harus menjadi tempat kita menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Lingkungan kita harus menjadi destinasi untuk refreshing untuk para minimal semua para penghuninya ya. Dan lingkungan ini bukan hanya bukan hanya rumah bagi kita, tapi juga bagi berbagai makhluk hidup lain seperti pepohonan dan berbagai satwa yang ada di sekitar lingkungan kita. Kita hidup berdampingan, semuanya merupakan bagian dari ekosistem yang seimbang gitu guys. Kalau di video ini Anda lihat berbagai berbagai kegiatan manusia ya yang berhubungan dengan satwa, terutama anjing ya. Itu kan hanya ilustrasi guys. Maksudnya sebagian dari satwa rumah itu diantaranya anjing atau kucing atau ayam, apapun itu ya, ataupun yang hewan liar juga yang ada di pohon-pohon seperti burung. Kalau misalkan ada juga tupai, janganlah kita tanpa alasan yang jelas kita bunuh. Itu sangat-sangat tidak bijak ya guys ya, dengan kehidupan kita dalam rangka berdampingan dengan alam ya guys. Tapi tetap ya, terutama yang menyangkut masalah anjing, kan sebagian dari kita nih, sebagian besar malah ya, mungkin muslim ya, tetap aja kedepankanlah masalah syariat. Tapi bukan tidak boleh, sebetulnya kan ada aturan yang bisa kita terapkan dengan anjing atau dengan binatang lain yang mungkin anggaplah diharamkan lah gitu lah. Selama itu tidak berbahaya untuk kita ya, ada solusinya, ada caranya, ada aturannya yang tidak melanggar hukum syariat agama guys. Begitupun tumbuhan dan pepohonan, walaupun mungkin pertimbangan estetikanya yang jadi prioritas,
bukan produksi ya, karena faktor keterbatasan lahan, tetapi sekecil apapun itu akan terakumulasi menjadi hal yang bermanfaat untuk cadangan oksigen dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, semuanya dengan aturan kewajaran dan kepatutan pokoknya. Dan yang menjadi puncaknya adalah silaturahim tentunya, dan interaksi sosial di antara kita semua. Semuanya harus berjalan seimbang, dinamis, serasi, dan harmonis. Kita mengutip kata kunci dari para ulama dan ilmuwan atau orang-orang bijak lintas zaman ya guys, bahwa untuk bisa menjalankan semua itu, maka kita mutlak semua wajib belajar dulu, wajib berilmu, dan juga beriman. Ini sangat selaras dengan tuntunan nilai-nilai agama manapun ya guys. Ya tentunya agama yang benar, bukan agama yang dikarang berdasarkan nafsu manusia. Untuk untuk mengartikulasikannya secara detail ya, itu bukan kapasitas saya kan, dan bukan konten kita kali ini ya. Jadi saya juga percaya dan sangat yakin bahwa kalian lebih paham tentang ini. Oke, kita kembali mengeksplor Taman Cileunyi, kawasan mungkin masalah finansial atau kondisi ekonomi secara umum ya, yang masih tidak adil, bukan tidak maju tapi tidak adil guys menurut saya. Justru blok 2 yang berada di bagian belakang, dari 2A sampai dari blok 2A sampai G sudah semua terbangun dan hampir 90% terisi. Taman Cileunyi yang luas sekarang masih 1 RW, ialah RW 22 Desa Cileunyi Kulon, dan terdiri dari 10 RT. Jika blok 1 terisi penuh, besar kemungkinan kawasan ini pasti harus dibagi menjadi 2 RW karena terlalu besar dan padat. Di perumahan ini terdapat 5 PAUD, 1 SD dan 1 SMP. SD di sini warisan SD in place sebelum ada perumahan, dan sekarang sudah menjadi SD Negeri Mekarsari. Saya sendiri pernah jadi tenaga honorer di situ selama 7 tahun, dari tahun 2007 sampai 2014.
Di sini terdapat 4 masjid jami atau berjemaah ya, yang semuanya mendirikan sholat Jumat dan terisi penuh, bahkan sampai beludak sampai teras. Dan sini terdapat 1 pesantren tahfiz Al-Quran dan banyak kelompok pengajian tingkat awal atau usia dini. Di sini juga ada lapangan sepak bola standar lokal yang cukup representatif dan 3 atau 4 lapangan volleyball. Begitulah gambaran umum tentang kondisi Taman Cileunyi. Semua berjalan dinamis. Pastinya bukan tak ada kendala atau hambatan ya, atau kelemahan. Hal yang paling tidak menguntungkan di sini adalah mungkin topografi, karena daerah ini adalah bekas pesawahan, dataran rendah ya, bahkan cenderung mungkin cekung atau cekungan ya. Ini menghambat aliran hujan. Biasanya sering terjadi genangan air cukup besar, bahkan terjadi banjir walaupun hanya beberapa saat kalau musim hujan. Dan infrastruktur untuk hal ini masih belum bagus ya, belum memadai lah. Hal lain adalah pengelolaan sampah yang belum bagus, juga drainase yang belum bagus juga, dan banyak hal lain yang semuanya adalah tanggung jawab bersama secara kolektif warga. Dan dengan semangat kebersamaan, hal-hal itu pasti bisa teratasi dan bisa teratasi lah, walaupun dengan waktu atau usaha dan kesabaran ya yang cukup. Oke guys, itulah sekilas tentang kondisi dan histori Taman Cileunyi, diambil dari berbagai sumber. Saya mohon maaf jika ada informasi yang sensitif atau data yang tidak valid ya, semata-mata karena sumbernya yang kurang ya, dan pastinya kelemahan saya. Semoga informasi ini menjadi berguna, dan terima kasih untuk subscribe kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. S2 2005, 2 tahun pas ya. Jadi terpakai efektif lah ya Terpakai pangkat. Bisa naik pangkat saya. Terakhir janten 4A. wah, eselon tentunya di kabupaten banyak. Eselon 3. Oh iya. Kabin. Di mana Pak? Terakhir teh di Bandung. Kabupaten Tasik. Oh Tasik ya. Pensiun di Tasik. Itu baik cerita. Jadi abri mah lain dongeng diri sorangan. Master nama Pak? Ekonomi. Pertanian. Oh pertanian ya. Tapi ekonomi